dari kelas 1 channel 1 Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membawakan kajian yang bertemakan tentang bentuk cinta Allah kepada hambanya. Pertama-tama, marilah kita saling mengingatkan untuk terus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan kita, mengakui adanya nikmat-nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati kita dan anggota badan kita jangan dipakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah dia syukur yang sebenarnya. Kemudian tidak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi akhir zaman, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita menyadari akhir-akhir ini begitu banyak fenomena yang menggemparkan jiwa dan menggetarkan hati yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dari satu sisi adalah sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang disebut di dalam hadis yang datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah segerakan hukumannya di dunia. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya dengan berbagai macam bentuk hukuman, gunung meletus, gempa bumi, atau yang lainnya, ini adalah hukuman yang disegerakan oleh Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman. Jangan dia ciut, jangan dia kaget, tapi apa? Itu pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hambanya. Tetapi sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hambanya keburukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghukumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlambat hukumannya sampai hari kiamat. Dia akan hidup nyaman di sini, tidak akan ada ujian yang menimpanya, tidak akan ada musibah yang mengenainya. Yang akan mendatanginya dan menghantuinya adalah hari kiamat yang akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengatakan besarnya ganjaran pahala bergantung pada besarnya ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang ridho dengan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Tetapi siapa yang murka dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajaran penting bagi orang beriman ketika datang musibah yang bertubi-tubi, yang tidak ada hentinya, sudah gempa bumi, datang tsunami, datang lagi gunung berapi, dan yang lainnya, datang badai, datang petir, datang banjir bandang, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, mereka akan diuji, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah segerakan ujian, hukuman kita di dunia, tidak diundurkan oleh Subhanahu wa Ta'ala kelak pada hari kiamat. Ujian setiap orang berbeda-beda, tidak ada yang sama persis. Jenis ujian yang Allah berikan tergantung dari sifat, kondisi, dan situasi hambanya. Tujuan Allah memberikan ujian yang berbeda dengan setiap hambanya adalah agar semua hambanya yang diuji dapat lolos dari ujian tersebut dan menyelesaikan dengan caranya sendiri. Maka dari itu, ingatlah, Allah tidak pernah memberikan ujian melebihi kapasitas dan kemampuan hambanya. Allah tak pernah memberi ujian melebihi apa yang bisa dilakukan oleh hambanya. Untuk itu tidak ada alasan lagi bagi kita berputus asa dari rahmat Allah. Selain untuk menakar kadar keimanan seorang hamba, tujuan dari diujinya seseorang oleh Allah adalah agar hamba itu kembali ke naungan Allah. Allah rindu dengan isak tangis seorang hamba sambil mengadahkan tangannya, memohon meminta agar Allah memudahkan semua urusannya. Allah rindu pada hambanya yang telah mulai menjauh dari rahmatnya. Allah rindu mengabulkan doa-doanya. Allah tak rela bila hambanya melupakannya. Untuk mendapatkan hambanya kembali, Allah beri hambanya itu sebuah ujian yang membuatnya kembali ingat akan hadirnya Allah dalam hidupnya. Tingkat keimanan seseorang akan benar-benar terlihat dari bagaimana ia menghadapi dan menyikapi ujian itu. Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, ia akan menyikapi ujian tersebut dengan ikhlas dan berusaha semaksimal mungkin kepada Allah. Ia benar-benar beriman. Ia akan terus melibatkan Allah dalam segala hal. Bersabar, ikhlas, dan pantang putus asa adalah caranya dalam menghadapi segala ujian yang menerpanya.
Berbeda dengan orang yang hanya mengaku beriman, cara ia menyikapi dan menghadapi ujian jauh dari kata beriman. Begitu ujian yang hanya sekedar bertamu di kehidupannya datang, ia langsung larut dalam kesedihan seolah dunia runtuh dan hancur. Ia mulai menyalahkan keadaan dan sekitarnya sebagai penyebab musibah itu datang padanya. Ia jatuh ke dalam pelukan putus asa karena lupa bahwa Allah selalu ada untuknya. Akhirnya mencari jalan keluar yang sama sekali tidak Allah ridhoi. Allah tak pernah menginginkan hambanya tergelincir dalam lembar kenistaan. Di sisi lain, Allah juga ingin mengetahui kadar keimanan dan ketaatan seorang hamba. Untuk itu, Allah berikan musibah dan anugerah kepada hambanya sebagai bentuk ujian. Allah juga telah menurunkan Al-Quran sebagai sumber ilmu. Allah juga telah menghadirkan Rasulullah sebagai suri tauladan yang bisa kita contoh dan hadis-hadis beliau untuk kita jadikan rujukan setelah Al-Quran. Allah juga telah menempatkan para alim ulama di tengah-tengah kita sebagai pembimbing. Jadi, apakah itu tidak cukup membuktikan bahwa Allah sangat mencintai kita? Allah tidak meninggalkan kita hanya karena Ia memberi sebuah ujian. Allah memberi ujian lengkap dengan segala solusinya. Allah tak pernah meninggalkan hambanya seorang diri. Kitalah yang kerap kali lupa dan lari dari namanya. Tanda bukti bahwa Allah sangat mencintai dan menyayangi hambanya juga terdapat dalam sebuah hadis yang artinya tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengan dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah kajian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari saya pribadi. Mohon maaf atas kehilapan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke dalam jalan yang benar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.